Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rifa Nurafia. Kebetulan hari ini aku sebagai narasumber di acara Career Day. Acaranya keren, luar biasa, dan menakjubkan. Semoga Al-Hasra semakin maju. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah dan juga Dewan Guru yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Salam kenal, nama saya Rifa. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan bersinergi bersama dan juga kita diskusi bersama. Dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas 10 dan 11 SMA Al-Hasra. Jadi mudah-mudahan 10 menit ke depan dan juga selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama dan juga teman-teman dapat satu insight baru terkait dunia karir. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kali ini adalah temukan masa depanmu dan karirmu dalam menentukan kehidupan. Boleh dilanjut? Oke, ini biodata saya secara singkat. Nama saya Rifa Nurafia. Pendidikan pertama saya S1 di UIN Jakarta, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Susastra. Kemudian sedikit background kait kerjaan saya, ini yang saya tidak tulis sebenarnya teman-teman dan ibu bapak. Saya adalah sebelumnya seorang guru, kurang lebih sudah menjadi guru di salah satu sekolah swasta di dekat rumah, itu kurang lebih 5-6 tahun. Mengurus yayasan juga kebetulan sekolahnya, ini yang mungkin saya tidak tuliskan. Lalu sekarang saya beraktivitas di pengajar BIPA UIN Jakarta. Jadi di sekolah saya sudah tidak mengajar, tapi saya mengajar di BIPA UIN Jakarta. Lalu aktivitas lain saya juga, saya sebagai trainer karir di PT Ahli Cendikia Akademik. Kebetulan ini sering ada pelatihannya online, jadi saya bagian dari trainer of coachingnya. Lalu juga saya ada konten kreator di Instagram. Nanti boleh teman-teman kalau mau cek-cek, boleh sekali, konten kreator terkait self development dan juga terkait persiapan karir. Lalu juga saya public speaker dan juga ada salah satu job saya biasanya di hari weekend saya jadi MC wedding ataupun MC acara-acara. Seperti itu kurang lebih background terkait pendidikan dan juga latar pekerjaan saya. Boleh lanjut? Oke teman-teman, jadi kita agenda hari ini adalah akan pengenalan karir, lalu bagaimana cara kita menentukan masa depan, dan juga bagaimana sih mengenal dunia kerja. Oke, boleh lanjut? Nah, jadi teman-teman, karir itu ada yang sebelumnya sudah tergambar. Karir itu apa ya? Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Karir itu adalah sekali perkembangan dan kemajuan diri kita, teman-teman, terkait kehidupan, pendidikan, pekerjaan ataupun dan lain sebagainya. Karir itu adalah proses, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bayangkan bahwa saya akan berkarir itu setelah saya lulus kuliah. Tidak, teman-teman. Justru ketika teman-teman hari ini di SMA, karir itu sudah harus ditentukan. Kenapa? Karena karir itu harus dipikirkan, kemudian direncanakan, teman-teman. Setelah direncanakan, diusahakan. Kalau sudah diusahakan itu jangan lupa didoakan. Jadi 4 itu yang teman-teman harus garis bawahi, bahwa karir itu yang pertama harus dipikirkan. Yang kedua, saya ingatkan lagi, karir itu harus direncanakan. Setelah direncanakan, karir itu harus diusahakan. Setelah diusahakan, teman-teman, karir itu harus didoakan. Jadi 4 pilar ini terkait konsep karir yang teman-teman harus ingat. Jadi teman-teman harus menghapuskan bahwa nanti saja saya berpikir karir setelah saya lulus kuliah, atau bahkan nanti aja deh saya pikirnya pas udah lulus kuliah dari jurusan ini. Tidak, teman-teman. Jadi karir itu bisa dimulai dari SMA. Justru dengan adanya agenda ini sangat bagus, sangat membuat teman-teman punya persiapan lebih baik ke depannya. Lalu 3 pilar perkembangan karir itu, yang pertama teman-teman, pendidikan. Nah, pendidikan itu formal dan non formal. Ini kan teman-teman sekarang sudah di SMA nih. Ini adalah salah satu bekal yang sangat penting. Menyelesaikan proyek-proyek guru dengan baik itu akan berdampak. Kenapa? Nanti teman-teman akan punya kemampuan atau skill. Nah, setelah punya kemampuan atau skill, di pilar karir selanjutnya adalah relasi atau networking. Gimana kalau teman-teman sudah punya pendidikan, teman-teman punya skill, nah teman-teman juga harus punya networking atau relasi. Nah, teman-teman ingat, ketiga pilar ini semua dibangun sama teman-teman itu bisa dimulai dari SMA. Oh, kalau dulu mungkin teman-teman di SMA kurang aktif. Sekarang
di SMP kurang aktif, sekarang di SMA teman-teman harus lebih aktif. Misal, teman-teman dulu sering mengerjakan proyek itu ikut-ikut aja. Pokoknya saya yang penting ada aja namanya di kelompok gitu. Yang penting dapat nilai. Tidak seperti itu teman-teman ketika SMA. Kenapa? Karena nanti di sana di kemampuan skill diri itu akan berdampak. Kalau teman-teman dari SMA sudah pernah mengerjakan satu proyek, nanti ketika kuliah ataupun ketika bekerja, teman-teman sudah tidak kaget lagi dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan. Jadi, 3 pilar perkembangan karir itu pendidikan, kemampuan, dan juga relasi yang bisa teman-teman bangun dari sekarang. Oke, boleh lanjut. Nah, lalu kira-kira di masa depan kamu berharap jadi apa? Boleh dong 1 atau 2 orang yang berani kira-kira mengutarakan kira-kira sejauh ini teman-teman sudah ada rencana di masa depan saya akan jadi apa ya? Alin, Boleh kali kira-kira aku rencananya mau ke sini Kak gitu. Iya. Mau jadi Alin. Oke. Apa rencana kamu ya? Nggak apa-apa kan ini rencana ya. Berharap jadi apa? Aku berharap punya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Oke, sip. Dicatat ya panitia. Nanti boleh DM aku kita diskusi bareng, coaching bareng bersama. Sesi ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih cara kita menentukan masa depan. Oke, boleh. Nah, teman-teman kalau teman-teman masih bingung atau masih berpikir, Kak, aku kan masih kelas 10, masih kelas 11, kayaknya bingung deh cara menentukan tujuan hidup atau cita-cita sebenarnya mau seperti apa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin pernah baca namanya ada buku yang judulnya Ikigai. Ini adalah salah satu konsep untuk menentukan bagaimana tujuan hidup kita ditentukan. Ikigai ini adalah salah satu konsep filosofi orang Jepang. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, di Gramet teman-teman bisa cek ada buku yang berjudul Ikigai. Nah, Ikigai ini adalah salah satu filosofi kita untuk menentukan tujuan kita mau kemana ya. Ada irisan-irisan apa yang bisa kita ketahui yang potensial di masa depan untuk membantu karir kita. Pertama itu ada passion, kemudian lagi ada mission, ada vocation, dan juga profession. Ini adalah satu viral-viral yang teman-teman bisa tahu. Pertama, Kak, aku bingung karena masih kelas 10 baru masuk nih, belum menentukan akan jadi apa. Nah, kalau teman-teman berniat sekali serius untuk menggapai karir yang sukses itu dari kelas 10. Kenapa? Kalau teman-teman tahu saya ingin menggapai apa, ketika teman-teman belajar pasti teman-teman akan lebih serius. Teman-teman punya tujuan yang jelas. Cara mengetahuinya, teman-teman bisa tanya. Ini adalah jawabannya cuma teman-teman yang bisa jawab dan teman-teman yang tahu. Pertama, teman-teman bisa tanya, kira-kira kalau passion itu adalah sesuatu yang teman-teman cintai. Kira-kira sejauh ini apa yang teman-teman suka? Kak, aku suka gambar. Oh, kira-kira itu adalah passion kamu. Karena ketika kamu gambar, kamu lupa waktu, kamu punya sesuatu yang kamu rasa menjadi kebahagiaan. Itu berarti passion kamu. Lalu ketika kamu berlanjut mission itu adalah dunia itu butuh kamu. Nah, ternyata kamu pernah lihat atau di sekeliling kamu ada orang yang mendesain itu dibayar. Oh, berarti dari hobi kamu menggambar itu bisa loh jadi seorang desainer. Nah, dan selanjutnya ketika kamu tahu kamu bisa gambar dan di gambar itu kamu bisa dibayar. Nah, ketika dibayar itu ternyata ada satu pekerjaan namanya desain grafis. Itu berarti kamu bisa asah skill kemampuan kamu itu menjadi skill yang muncul di masa depan sebagai karir kamu. Atau contoh lain, ini contohnya misalnya selain dari gambar, Kak, aku tuh suka nulis-nulis puisi gitu loh, suka nulis-nulis quotes-quotes gitu, quotes-quotes di Instagram atau di status WA gitu kan. Nah, ternyata teman-teman kalau teman-teman analisis dengan konsep Ikigai ini teman-teman bisa jadi seorang penulis. Lalu ketika teman-teman jadi seorang penulis, teman-teman itu bisa membuat skrip atau video ataupun buku. Nah, ternyata di dunia kebutuhan kerja ada loh teman-teman namanya editor. Sehingga peluang teman-teman itu bisa jadi penulis, bisa jadi content creator, bisa jadi pemula film, dan juga bisa jadi misalnya teman-teman jadi reviewer buku-buku. Kalau yang konsep menulis ini, teman-teman adalah kasus dari diri saya sendiri. Jadi saya sudah memang saya senang menulis. Nah, makanya saya masuk jurusan PBSI. Nah, ternyata
penulis buku, penulis itu cuman penulis naskah film. Ternyata di dunia kerja tidak sebatas itu saja teman-teman. Ada penulis blog, ada penulis skrip konten video, lalu lagi ada orang yang hanya menulis caption. Nah itu ternyata di dunia kerja sangat dibutuhkan dan itu kita akan dibayar. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, boleh nanti teman-teman bisa menggunakan konsep tiga ini. Nanti materinya Karifah akan share ke teman-teman, bisa dibaca dan bisa direnungkan seperti itu. Boleh lanjut. Nah, selain itu ketika teman-teman sudah tahu tiga hal penunjang selain dari ikigai tadi sebagai tujuan, kalau tujuan teman-teman sudah tahu kayak tadi, saya mau jadi pengusaha. Nah, pengusahanya di bidang apa? Oke, di bidang pertanian. Sudah mengerucutkan, sudah jelas. Nah, teman-teman pasti akan tahu apa step-step yang harus dilakukan. Nah, step-step itu teman-teman dalam dunia kerja ini penting sekali teman-teman ketahui bahwa dalam dunia kerja ketika teman-teman tiga hal ini jadi salah satu landasan. Pertama, teman-teman itu harus punya CV, kurikulum atau daftar lamaran hidup. Dan selanjutnya ada portofolio dan juga relasi. Tiga hal ini adalah item yang teman-teman ketika teman-teman baru lulus SMA mungkin mau coba kerja dulu nih, atau misalnya ada setelah lulus kuliah mau kerja. Tiga hal ini teman-teman harus punya. Kak, kalau saya baru lulus SMA, gimana caranya saya punya portofolio? Nah, sering banget tuh ketika ada sesi karir kayak gini, teman-teman ada yang mungkin dari segelintir ini sudah punya pikiran, kamu pengen kerja yang freelance, mungkin nanti sambil kuliah bisa kerja freelance. Gimana caranya dapat pekerjaan itu? Nah, teman-teman bisa gunakan portofolio teman-teman ketika sekolah. Bapak Ibu dan teman-teman mungkin Bapak Ibu guru tanpa menyadari semua proyek yang dikerjakan itu sebenarnya bisa jadi portofolio di dunia kerja. Contohnya, misalnya dalam satu kelas dibagi ada kelas, satu kelas ini diharuskan untuk membuat desain. Si desain ini teman-teman ketika nanti teman-teman akan kerja freelance yang sambil kuliah, mungkin teman-teman ada satu pekerjaan di mana itu membuat konten Instagram hanya membuat desainnya saja, tulisannya ada lagi si penulis lain. Itu teman-teman bisa dibayar. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi teman-teman kok susah sekali ya guru bikin ini, aku bingung nih bikin project, sebenarnya itu membantu teman-teman mempersiapkan diri di masa depan untuk lebih mandiri gitu. Ataupun mungkin teman-teman pernah menghandle satu project besar, satu project misalnya market day gitu misalnya. Kan itu ada satu kegiatan yang harus membuat produk, teman-teman harus memasarkan dan lain sebagainya. Di masa depan itu berdampak apa? Nah, di masa depan akan berdampak teman-teman. Kalau teman-teman akan menjadi pengusaha, teman-teman kan harus belajar riset. Teman-teman harus belajar memasarkan. Setidaknya ketika di sekolah karena ada project itu jadi portofolio teman-teman. Jadi, teman-teman ketika teman-teman sekarang di SMA, jadikan seluruh pembelajaran di sekolah itu sebagai portofolio teman-teman. Teman-teman harus lihat, oh ketika ada tugas A misalnya, ketika tugas A membuat buku di bahasa Indonesia, misalnya novel jadikan buku antologi misal, itu teman-teman di masa depan kalau teman-teman akan jadi penulis, itu teman-teman sudah punya portofolio. Oh ketika SMA saya sudah punya loh catatan menulis cerpen yang dibukukan oleh sekolah. Itu salah satu bukti nyata, karena di dunia nyata, di dunia pekerjaan kita tidak hanya punya pendidikan saja, tapi bukti seperti itu. Selanjutnya, ketika tiga pilar ini, kalau teman-teman sudah punya daftar riwayat hidup, portofolio, dan juga teman-teman punya relasi di sini teman-teman bukan hanya teman-teman di dunia saja, tapi di sosial media. Nah, saya punya salah satu contoh kasus, saya mendapatkan satu pekerjaan di mana saya itu jadi salah satu host di pelatihan, dan itu hampir rutin setiap bulan. Itu saya dapatkan karena saya follow influencer. Jadi saya memfollow influencer desain grafis. Lalu satu waktu ternyata si desain grafis itu membutuhkan host. Dari sana saya coba apply. Ternyata relasi sosial media itu akan berdampak kuat juga terhadap dunia pekerjaan. Jadi jangan remehkan sosial media untuk membagikan atau kita terhubung pada orang-orang yang memang kita tertarik terhadap karir seperti itu. Lalu bagaimana sih Kak memulai karir itu? Nah, bagaimana kita mempersiapkannya teman-teman? Karena teman-teman kelas 10 dan 11, Kak kan aku belum kepikiran nih mau kerja gitu kan. Kenapa ini menjadi penting? Nah, ini jadi
bagaimana kalau pengusaha itu berarti belajar pasar, kemudian belajar apa yang akan dijadikan usahanya dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mulai dari sekarang. Nah, teman-teman menyusun karir itu pertama, tentukan tadi tujuannya. Kalau teman-teman masih bingung nih, yang laki-laki, kak kayaknya nanti aja deh. Mungkin nanti materinya bisa dicek ya. Malam-malam nih setelah kelas sesi ini dicek, oh iya saya mau jadi apa ya. Nah, tentukan tujuannya dulu. Lalu ketika sudah tentukan tujuan kamu mau jadi apa, contoh kayak tadi yang sudah bilang kamu mau jadi pengusaha. Berarti tujuannya jadi pengusaha. Lalu rencanakan gimana sih cara menggapainya. Kita tuh seringnya punya mimpi besar, tapi kita lupa untuk menurunkannya lebih jelas. Saya mau jadi orang sukses. Oke, gimana cara jadi orang sukses? Apa caranya? Lewat apa? Lewat karir yang teman-teman A, B, atau C. Nah, itu teman-teman harus perhatikan, direncanakan. Lalu lakukan dengan tekun. Seringkali kita punya rencana nih teman-teman. Kak, saya mau jadi dokter. Kalau teman-teman mau jadi dokter, itu sudah harus dari sekarang. Dari kelas 10 teman-teman sudah harus belajar dengan tekun. Tidak bisa asal. Kenapa? Karena akan mempengaruhi nanti ketika teman-teman belajar ataupun ketika teman-teman seleksi perguruan tinggi. Jadi itu perlu direncanakan. Selanjutnya nanti teman-teman sudah harus melakukannya dengan tekun. Oh, saya mau jadi pengusaha, sudah memikirkan nih cara-caranya, masuk kemana. Kira-kira saya mungkin akan mengambil jurusan manajemen di satu universitas. Fokusnya nanti ke arah penelitiannya di bagian bidang saya yang saya tekuni. Berarti itu teman-teman silahkan lakukan dengan tekun. Lalu setelah itu teman-teman ingat, teman-teman bisa menggali potensi yang lain. Potensi yang lain itu apa? Misalnya tidak hanya jadi pengusaha, tapi teman-teman memikirkan juga skill yang lain, public speakingnya. Kemudian lagi teman-teman memikirkan lagi aspek dari bahasanya. Mungkin kalau teman-teman punya perusahaan dan bahasa Inggris teman-teman cukup baik, itu akan jadi kesempatan yang lain juga. Teman-teman bisa jadi pembicara di satu acara. Itu yang bisa teman-teman agendakan atau rencanakan. Lalu teman-teman buat rencana pilihan. Nah, kalau teman-teman, apa sih kan rencana pilihan ini dalam karir? Nah, kan dalam setiap perjalanan terkadang kita mengalami kerikil-kerikil atau tidak selalu mulus ya. Ada hal yang mungkin mengganjal atau ada hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, sejak awal ketika teman-teman memikirkan karir itu harus direncanakan. Dulu tuh saya punya cita-cita pengen jadi dokter, tapi karena saya nggak masuk seleksi, jadi saya memang sudah punya rencana. Oh, saya akan masuk pendidikan bahasa Indonesia. Waktu itu pendidikan bahasa saya pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Waktu itu kebetulan saya berpikir, saya bahasa Indonesia saja karena saya lebih menyenangi menulis puisi. Jadi itu pilihannya. Jadi benar-benar direncanakan. Karir yang pasti, karir yang cemerlang itu harus direncanakan dari sekarang. Lalu setelah itu teman-teman jangan lupa yakini dengan doa dan juga usaha. Jadi teman-teman semua hal yang teman-teman sudah lakukan, jangan lupa teman-teman kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disukseskan. Jadi jangan lupa doa ini adalah salah satu step yang paling penting ketika di dunia karir. Kurang lebih seperti itu. Boleh lanjut? Oke, ini udah sampai sesi terakhir. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah karir adalah proses panjang yang memang teman-teman harus yakini bahwa setiap orang selalu punya potensi, setiap orang pasti punya bakat. Teman-teman yakini bahwa diri teman-teman selalu punya potensi yang besar, punya kemampuan, punya skill yang teman-teman bisa maksimalkan. Jadi temukan